Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke materi tata nama dari alkena dan alkuna. Kemarin sudah dibahas tentang alkana, sekarang masuk ke rantai 2, yaitu dengan diganti yang tadinya A itu tunggal, jadi E itu rangkap 2, dan U itu adalah tandanya rangkap 3. Ini adalah tentang hidrokarbon tak jenuh. Nah, rumus molekulnya ini bisa dilihat ya. Untuk rumus molekul alkana kemarin itu adalah CnH2n plus 2. Nah, untuk alkena itu adalah CnH2n saja. Nah, untuk alkuna itu CnH2n min 2. Contohnya nih ya, untuk alkena itu adalah kalau misalnya N-nya kita ganti dengan 3, maka C3H2 dikali 3, maka totalnya C3H6. Nah, untuk yang alkunanya, jika N-nya diganti dengan 3, maka C3 dikali H-nya ya, 2 dikali 3 dikurangi 2, maka totalnya C3H4. Nah, sekarang untuk rumus strukturnya. Nah, untuk rumus struktur, ini ada aturan tata namanya. Aturan tata namanya yang pertama adalah pemberian nama alkena alkunanya. Yang pertama, tentukan rantai induk atau rantai terpanjangnya. Setelah itu yang kedua, pemberian nomor rantai induknya dimulai dari yang terdekat dengan rangkap. Ini adalah aturannya supaya kalian lebih jelas lagi. Susunannya nih ya, di sini susunannya adalah yang pertama nomor cabang terlebih dahulu ditulis, setelah itu nama cabangnya apa, setelah itu posisi rangkapnya ada di nomor berapa, setelah itu tulis nama alkena atau alkunanya. Masuk ke contoh soal di sini. Yang pertama ini di sini ada rumus strukturnya. CH2 rangkap 2, CH rangkap 1 atau tunggal, CH2 tunggal CH3. Nah, di sini kalian tidak usah pusing lagi mau dari kiri atau kanan, cukup lihat fokusnya di rangkapnya itu ada di sebelah mana. Karena di sini ada sebelah kiri, maka penomoran satunya dari sebelah kiri. Di sini tulis 1, 2, 3, 4. Ternyata di nomor 1 ada rangkap 2, maka tulis di sininya 1, induknya ada 4 nih ya. Berarti 1 butena. Artinya ada rangkap 2 di nomor 1. Gitu ya. Sekarang contoh yang keduanya. Di sini karena ini kan ada ya, kuncinya tetap cari yang rantai terpanjang, tapi fokus penomorannya harus yang terdekat dengan rangkap nih, yang ini nih. Berarti 1, 2, 3 ini pasti lebih pendek ya. Berarti coba ke sini, 1, 2, 3, 4, ada 4. Coba ke sini lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang paling panjang penomoran satunya harus tetap dari sini, yaitu karena harus dekat dengan rangkapnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah disebutnya cabang. Ini juga sama cabang. Karena cabangnya C-nya ada 1, maka metil ini juga sama, cabangnya 1, maka disebut metil. Berarti metilnya ada di 2 di nomor berapa saja, yaitu di nomor 2 ada metil, di nomor 3 juga ada metil. Maka penulisannya adalah 2,3 di metil, artinya metilnya ada 2, yaitu di nomor 2 dan di nomor 3. Setelah itu rangkapnya ada di mana nih? Rangkapnya ada di nomor 1 nih. Di nomor 1 sudah ketemu rangkap, maka 1 rantai induknya ternyata totalnya ada 5, maka pentena. Jangan lupa, E itu menandakan ada rangkap 2 di nomor 1. Sekarang contoh yang untuk alkunanya. Nah, yang untuk alkuna itu sama seperti yang alkena. Fokusnya adalah di mana nih posisi ada rangkapnya. Kalau dari sini 1, 2, di nomor 2 sudah ketemu rangkap. Kalau dari sini 1, 1, 2 juga sudah ketemu rangkap. Jadi penomoran boleh dari mana saja karena posisi rangkapnya sama-sama di nomor 2. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di nomor 2, rantai induknya totalnya ada 4. Di nomor 2 ada butuna. Ada U, menandakan bahwa ada rangkap 3 di nomor 2.
Seperti itu. Sekarang contoh soal selanjutnya. Nah, di sini fokus nih, oh rangkapnya ada di sebelah sini. Berarti tetap penomoran satunya harus dari sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6. Berarti fokus di sini yang menjadi cabang adalah yang ini. Nah, yang ini menjadi cabang karena sama-sama 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini cabangnya bisa disekaligus,kan gitu ya. Nah, berarti gimana nih caranya? Penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 4 itu ada cabangnya, ada 3 nih. Di nomor 4 C-nya ada 3. 1, 2, 3. Tapi ini rantainya tidak lurus nih cabangnya. Berbelok seperti ini. Maka disebutnya adalah iso. Nanti Ibu jelaskan kan kenapa disebut iso. Maka kita langsung saja. Berarti di nomor 4 ada isopropil. Propil di sini kan asal mulanya dari propana ya. 1, 2, 3 propana. Karena cabang diakhiri dengan il. Jadi di nomor 4 ada isopropil, di nomor 1 itu ada rangkap 3-nya, total induknya ada 6, maka disebut dengan heksuna. Sekarang kita membahas tentang cabang. Tadi kan Ibu ada penulisan iso, apa sih iso? Nah, sekarang kita bahas ya di sini. Ada cabang di dalam cabang. Ini misalnya ya. Nah, di sini misalnya ada iso. Iso itu kan artinya sama ya. Berarti di sini ada cabang di nomor 2 dari cabang. Di nomor 2-nya dari cabang. Contohnya nih ya, misalnya ini rantai induknya. Terus ada cabang nih seperti ini. Kalau misalnya lurus aja, misalnya 1, 2, 3, itu berarti kan namanya propil saja, tidak memakai iso. Tapi kalau misalnya ternyata 3-nya berbelok ke sini, jadi di cabang itu ada cabang lagi. Nah, tetapi dari cabang dihitungnya 1, 2, di nomor 2 ternyata. Nah, berarti di sini di nomor 2 ada cabang. Berarti disebutnya adalah iso, seperti itu. Isonya isopropil. Seperti itu ya. Nah, contohnya lagi nih di sini nih. Misalnya, ini kan penomoran yang terpanjang ke sini ya. Ternyata di sini bisa dijadikan cabang nih. Ingat, karena ini adalah cabang, kalian hitung tuh dari cabang ujungnya. 1, 2, ternyata di cabang ada cabang lagi nih di nomor 2. Maka itu disebutnya adalah iso. Isonya iso apa nih namanya? Karena 1, 2, 3, 4 ada 4 C-nya jumlah dari keseluruhan dari cabang ini. Maka disebutnya adalah asal mulanya butana karena cabang diakhiri dengan il. Maka ada isobutil. Begitu ya. Nah, kita coba nih ya. Ini sudah kasih nomor, yang ini belum. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini di nomor 4 itu ada cabang, tapi cabangnya berbelok. Kalau lurus saja berarti butil saja, karena ini adalah dari cabangnya ternyata ada cabang lagi, tapi dihitungnya dari sini ya, di nomor 2. Disebutnya di nomor 4 ada isobutil, di nomor 2 sudah ketemu rangkap 2-nya, disebut E, itu rangkap 2, maka di nomor 2 ada heptena. Seperti itu ya. Sekarang ada cabang lagi nih. Ada cabang di dalam cabang yang kedua, yaitu tentang sekunder. Ada cabang di nomor 2 dari rantai induk tapi dihitungnya. Kalau tadi kan di nomor 2-nya dari cabang lagi. Kalau ini dihitungnya dari rantai induk. Contohnya ini misalnya rantai induknya nih. Setelah itu ketemunya ini kan rantai induknya. Setelah di nomor induknya ada cabang nih. Tapi kalian hitung dari sini ternyata 1, 2. Kalau dihitung dari sini 1, 2, 3 di nomor 3. Berarti artinya kalau misalnya di sini cabang di cabangnya berarti disebutnya iso. Kalau dari sini 1, 2 berarti atau di sininya melebihi dari angka 2 dari cabangnya, maka disebutnya adalah
sekunder atau bisa disingkat dengan sek gitu ya. Nah, berarti di sini di nomor 4 ada sek butil atau sekunder butil, totalnya adalah heptana. Yang terakhir di sini ada yang disebut dengan cabang tersier. Jadi di sini ada 2 cabang di dalam cabang. Contohnya nih ya, misalnya ini rantai induknya. Setelah itu ternyata di rantai induk ada cabang nih, tapi cabang sini ada cabang lagi tuh 2. Nah di sini sama di sini. Jadi cabangnya nggak lurus. Kalau lurus berarti kan butil saja. Tapi kalau misalnya cabangnya ada 2 seperti ini, ada 2 cabang dalam cabang, maka disebutnya adalah tersier atau disingkat dengan ters. Jadi di nomor 3 ada ters butil, di nomor 1-nya ada rangkap 3-nya, total induknya ada 5, maka 1 pentuna. Nah, ini adalah materi tentang alkena dan alkuna, mudah-mudahan bisa dipahami.